Kali ini saya akan merangkum alur cerita film The Incredible Hulk yang dirilis tahun 2008. Film ini berdasarkan karakter Marvel komik yaitu Hulk. Disutradarai oleh Louis Leterrier dari skenario Zack Penn dan dibintangi oleh Edward Norton sebagai Bruce Banner. Oke, daripada saya kebanyakan ngedumel, lebih baik kita mulai alur ceritanya. Di Universitas City Culver, Virginia, Jenderal Thaddeus Ross bertemu Dr. Bruce Banner bersama pacarnya Betty, putri Jenderal Ross sendiri. Mereka sedang uji coba eksperimen yang diklaim untuk membuat manusia kebal terhadap radiasi gamma, yaitu elektromagnetik yang timbul dari peluruhan radioaktif inti atom. Eksperimen ini bagian dari program prajurit super. Namun uji coba tersebut gagal. Paparan radiasi gamma menyebabkan Banner yang menjadi bahan uji coba berubah menjadi Hulk. Setiap kali jantungnya naik di atas 200 detik per menit. Hulk menghancurkan lab dan sekitarnya, menewaskan beberapa orang dan melukai Jenderal Ross bersama Betty. Banner kabur dan menjadi buronan militer AS, khususnya Ross yang ingin mempersenjatai Hulk. Lima tahun kemudian, Banner berada di Brasil, tepatnya di Rocinha, Rio de Janeiro. Tujuan Banner di Brasil yaitu mencari obat untuk menyembuhkan keadaan dirinya sekarang. Dia juga mempelajari teknik yoga untuk menjaga emosionalnya agar tak berubah menjadi Hulk. Banner mencari uang dengan bekerja di pabrik botol. Saat itu juga atasan Banner menyuruhnya untuk memperbaiki alat kontrol conveyor. Setelah selesai, Banner tak sengaja jarinya tergores membuat setetes darah Banner jatuh ke bawah mengenai botol. Banner meminta karyawan lainnya untuk mematikan mesin. Lalu ia mencari tetesan darah tersebut. Banner menemukannya dan membersihkan darah tersebut dari conveyor. Namun Banner kurang teliti, masih ada sedikit darah di botol. Kini botol tersebut diproses dan diisi minuman soda, lalu dipasarkan ke negara Amerika. Setelah jam kerja selesai dan karyawan hendak pulang, Banner melihat Martina, teman kerjanya, digoda oleh kelompok preman yang bekerja juga di tempat tersebut. Banner gak tega dan akan membujuk Martina untuk ikut dengannya. Namun si Waong, ketua kelompok tersebut, ngajak ribut. Beruntung pemilik pabrik membubarkan mereka. Sore harinya, Banner menemui seseorang yang sebelumnya diminta Banner untuk mencari obat. Banner membawa obat tersebut ke kontrakannya. Sebelum Banner meracik obat, terlebih dahulu ia memberitahu Mr. Blue, seorang rekan yang dikenal cuma lewat internet, jadi mereka belum pernah ketemu. Obat tersebut adalah bunga yang sangat langka, jadi mencarinya lagi susah. Banner langsung meraciknya. Ia juga menggunakan bunga tersebut semuanya. Saat dites, hasil racikan Banner gagal karena ia salah, harusnya jangan digunakan semuanya. Mr. Blue atau Dr. Blue meminta sampel darah Banner untuk diteliti. Dr. Blue juga menjamin tentang kesembuhan Banner. Akhirnya Banner mengirim sampel darahnya ke Dr. Blue. Sementara di AS, seorang lansia bernama Will Wake meminum soda yang mengandung darah Banner. Alhasil lansia tersebut terkena penyakit gamma. Jenderal Ross yang mengetahui hal tersebut langsung tahu bahwa penyakit gamma yang menimpa lansia berasal dari darah Banner. Ia akan mengirim pasukan khusus ke pabrik botol di Brasil. Kini Jenderal Ross menyewa tentara terbaik Inggris untuk memimpin pasukan khusus, yaitu Emil Blonsky. Saat itu juga mereka langsung terbang ke Brasil untuk menangkap Banner. Sedangkan Banner sedang asik cecetan sama Dr. Blue. Dr. Blue meminta data proyek prajurit super ke Banner. Namun data tersebut di rumah. Banner migran, harus berbuat apa? Jika ia pulang, ia pasti diburu dan ditangkap. Karena takut migrannya menular, Banner memutuskan untuk tidur. Namun para pasukan khusus sudah berada di kawasan kontrakan Banner. Mereka akan menyergap Banner. Tapi karena Banner punya ilmu pamuraga, ia sudah tahu keberadaan pasukan khusus lebih dulu. Banner lebih dulu kabur dan membawa laptopnya. Blonsky dan lainnya tersipu malu karena ia menembaki bantal guling. Banner terlebih dahulu kabur. Blonsky terus mencari Banner hingga akhirnya bertemu di gang. Banner yang melihat Blonsky langsung kabur.
Saat di jalan, Banner tak sengaja menabrak Waong. Kini Banner dikejar dua kelompok. Ia berlari menuju pabrik botol, disusul dengan Waong dan teman Waong lainnya. Blonsky yang melihat mereka masuk ke pabrik botol perlahan mengikutinya. Di sini Waong berhasil menangkap Banner. Ia memukuli Banner membuat Banner marah dan berubah menjadi Hulk di dalam kegelapan. Saat itu juga Hulk mengajar Waong dan temannya. Disusul dengan pasukan Blonsky menyerang Hulk. Satu persatu pasukan khusus dikalahkan, menyisihkan Blonsky yang panik melihat wujud asli Hulk. Blonsky selamat atas kejadian tersebut dan Hulk kabur membuat Jenderal Ross kesal. Ross memutuskan untuk kembali ke AS. Keesokan harinya Banner tersadar dan sudah berada di hutan. Banner melihat mobil yang kebetulan melintas dan mencegatnya. Kebetulan sekali supir akan pergi ke kota dan memberikan tumpangannya kepada Banner. Saat di pasar, Banner yang penampilannya kayak gelandangan diberi uang oleh bocil. Banner menggunakan uang tersebut untuk membeli pakaian. Mungkin si Banner ini lagi puasa, jadi dia tak beli makan terlebih dahulu. Banner memutuskan untuk kembali ke Universitas Culver. Sementara Jenderal Ross yang bersama Blonsky membocorkan rahasianya tentang prajurit super kepadanya, membuat Blonsky kepengen memiliki kekuatan prajurit super. Jenderal Ross bakal mengabulkan keinginan Blonsky biar nggak lengah saat melawan Banner. Sedangkan Banner sudah sampai di Universitas Culver. Ia berniat akan mengambil data penelitiannya di ruang kerja Betty. Saat itu juga Banner melihat Betty yang kini sudah bersama orang lain. Wah, sakit gak tuh? Karena terlalu sesak di dada, Banner tak jadi mengambil data tersebut pada hari itu. Lalu Banner menghampiri pemilik toko pizza yang dulu menjadi langganan Banner. Ia bernama Stan. Banner curhat kepada Stan tentang Betty yang sudah bersama orang lain. Stan juga memberikan kamar tidur untuk Banner istirahat. Keesokan harinya, Banner menyamar menjadi tukang pengantar pizza untuk masuk ke ruangan kerja Betty. Setelah berhasil menyogok Pak Satpam pakai pizza, Banner berhasil masuk ke ruangan kerja Betty. Ia mencari data penelitiannya, namun data tersebut sudah tidak ada. Banner yang kecewa kembali ke toko pizza. Malam harinya, Betty dan Samson, pacar baru Betty, mengunjungi Stan untuk makan pizza rasa kacang hijau. Saat itu juga Betty melihat Banner. Banner yang juga melihat Betty langsung pergi lewat pintu belakang. Karena Betty masih memiliki cinta yang sangat luar biasa kepada Banner, Betty menyusul Banner ke belakang, namun Betty tak menemukannya. Sambil berkaca-kaca, Betty mengatakan kepada Stan apakah dia nyata. Stan menjawab, tidak, iya, nyata. Betty nggak menelikuri Samson, ia bakal mencari Banner malam itu juga. Hingga akhirnya Betty dan Banner bertemu di jembatan. Saking kangennya mereka berpelukan sampai 1 jam. Lalu Betty membawa Banner ke rumah. Nah, di sini Betty memberi data penelitiannya yang disimpannya kepada Banner. Ternyata data tersebut masih ada. Sementara Jenderal Ross akan menyuntikkan serum prajurit super ke tubuh Blonsky. Betty dan Banner berniat akan mengakses data tersebut di Universitas Culver. Namun keberadaan mereka sudah diketahui pasukan tentara Ross. Banner yang mengetahui hal tersebut langsung kabur dari kejaran tentara. Ia memasuki universitas untuk menyembunyikan data penelitiannya yang berbentuk flash disk ke dalam mulut sendiri. Saat Banner kembali berlari melewati lorong, para tentara menutup pintu kedua lorong tersebut, membuat Banner terjebak. Jenderal Ross memerintahkan pasukannya untuk menembakkan bom asap ke arah Banner. Hal itu membuat Banner emosi, ditambah melihat Betty terjatuh karena ulah tentara. Banner berubah menjadi Hulk dan menyerang semua pasukan Ross. Senjata apapun tak melukai Hulk. Ross langsung migran. Blonsky dengan komplitinya melawan Hulk. Walaupun Blonsky sudah disuntik serum prajurit super, ia masih belum sanggup melawan Hulk. Blonsky dikejar-kejar oleh Hulk. Lalu Ross memerintahkan prajuritnya untuk menyalakan meriam ultrasonik.
Awalnya ultrasonic berhasil menahan Hulk, namun Hulk terlalu kuat. Ia dengan mudahnya menghancurkan dua meriam ultrasonic. Blonsky yang kesal menghampiri Hulk dan mengejeknya. Blonsky ditendang hingga terpental jauh, membuat Blonsky terluka parah. Sementara Betty mencoba menenangkan Hulk, namun lagi-lagi serangan datang dari helikopter tempur. Sang pilot tak melihat Betty yang terhalang oleh Hulk. Helikopter tersebut menembaki Hulk dan Betty. Hal itu membuat Hulk marah dan menjatuhkan helikopter yang akan menimpa dirinya bersama Betty. Karena Hulk jati dirinya masih Banner yang mencintai Betty, Hulk melindungi Betty dari ledakan helikopter dan membawanya jauh dari Jenderal Ross. Hulk membawa Betty ke goa di tengah hutan. Sementara Blonsky kini dirawat di rumah sakit. Keesokan harinya, Blonsky langsung pulih, tak ada bekas luka di tubuhnya. Ini karena efek serum prajurit super. Serum tersebut mengandung sel penyembuh diri seperti Hulk. Namun serumnya tak merubah Blonsky menjadi monster seperti Hulk, karena ilmuwan Jenderal Ross sudah menyempurnakannya. Betty yang baru saja bangun dari boboknya segera membawa Banner ke penginapan. Di sini mereka akan melakukan fitness. Namun Banner tak mau melakukannya karena detak jantungnya naik hampir 200 per detik. Banner dan Betty berniat untuk mencari Dr. Blue melalui internet, sementara Jenderal Ross bekerja sama dengan FBI. Mereka juga menemukan biodata Dr. Blue yang nama aslinya Dr. Samuel di komputer milik Betty. Kini Banner dan Ross bersama FBI bersamaan mencari Dr. Blue. Namun Banner dan Betty terlebih dahulu menemukan Samuel. Di sini pertama kalinya Banner dan Samuel bertemu. Mereka ngobrolin tentang penelitian Banner di rumah Samuel. Samuel juga sudah menemukan penawar untuk Banner, namun penawarnya hanya dapat membalikan transformasi. Jadi penawar tersebut tak bisa membuat Banner seutuhnya menjadi manusia. Hanya saja Banner bisa mengontrol emosinya. Penawar tersebut disuntikkan ke tubuh Banner dan berhasil. Setelah selesai, Samuel juga mengungkapkan bahwa ia telah mensintesis darah Banner yang dikirim Banner dari Brazil. Samuel membuat banyak DNA dari Banner yang bisa mengubah manusia menjadi seperti Hulk. Saat itu juga Blonsky, FBI, dan pasukan lainnya akan menyergap Banner. Salah satu penembak jitu berhasil menembak Banner dengan peluru bius. Blonsky yang dendam kepada Hulk menemui Banner, namun Banner tak berubah-berubah. Akhirnya Banner ditangkap. Sedangkan Dr. Blue atau Samuel diwawancari oleh Caitlin. Tiba-tiba Blonsky menembak Caitlin dari belakang. Blonsky meminta Samuel untuk menyuntikkan DNA Banner ke tubuhnya agar dirinya berubah menjadi Hulk. Hal ini memang sudah keinginan Blonsky dari awal. Samuel menurutinya dan Blonsky langsung berubah menjadi Abomination, makhluk dengan ukuran dan kekuatan yang melebihi Hulk. Dia menyerang Samuel, membuat Samuel terluka di bagian batok, lalu terkena darah Banner. Jatuh tepat di luka Samuel, membuat Samuel akan bermutasi menjadi seperti Hulk. Abomination mengamuk di kota New York. Ia menyerang warga dan prajurit Ross. Salah satu prajuritnya melapor kepada Ross bahwa Hulk kembali datang, membuat kerusuhan. Ross terkejut karena Banner sedang bersamanya di helikopter. Menyadari bahwa Hulk adalah satu-satunya yang dapat menghentikan Abo, Banner meyakinkan Ross untuk melepaskannya. Dia melompat dari helikopter dan berubah menjadi Hulk setelah menabrak tanah. Kini Hulk dan Abomination bertarung. Hulk ditendang oleh Abo hingga terpental jauh. Helikopter yang ditumpangi Ross mencoba menembaki Abo, membuat Abo marah dan akan menangkap helikopter tersebut. Tapi Hulk mencoba menghalanginya dengan memegang kaki Abo
membuat helikopter terjatuh ke atas gedung. Hulk dan Ebo kembali bertarung. Ebo berhasil melukai Hulk, sedangkan tangki helikopter yang bocor membuat heli akan terbakar karena terkena percikan api dari kabel listrik. Saat api muncul, Hulk segera memadamkannya menggunakan tepukan pok ame-ame. Hal itu berhasil. Abo kembali menyerang Hulk dengan rantai. Kini Hulk akan membuktikan bahwa ia yang paling kuat. Hulk berhasil mengalahkan Abo. Anjir aja. Hulk mencekik Abo hingga hampir mati. Betty meminta Hulk untuk menghentikannya. Hulk pun iya-iyain aja. Akhirnya Abomination berhasil dikalahkan. Saat itu juga warga melihat Hulk yang sekarang menjadi pahlawan. Lalu Hulk kabur dan meninggalkan Betty. Sebulan kemudian Banner berada di Bella Coola, Kolombia. Kini Banner mulai berubah dengan cara yang terkontrol. Film ini ditutup dengan Tony Stark menghampiri Ross di bar lokal dan memberitahunya bahwa ia sedang membentuk sebuah tim, yaitu Avenger. Alhamdulillah rampung ya. Oke guys, semoga kalian terhibur alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini, berhentilah membawa HP saat buang air besar. Pokoknya berhenti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.